Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan materi konsep dasar IPS SD yang berjudul Peranan Konservasi Sumber Daya Alam terhadap Lingkungan Hidup untuk Pembangunan di Indonesia. Kami yang beranggotakan Septin Lafida Ciptasari, Delia Az-Zahra Syah, dan Azwan Azhar. Materi yang akan kami bahas yang pertama, peranan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan di Indonesia. Yang kedua, manfaat sumber daya alam terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan di Indonesia. Yang ketiga, cara mengatasi sumber daya alam agar tidak habis dalam pembangunan di Indonesia. Serta yang keempat, dampak negatif sumber daya alam terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan di Indonesia. Sementara sumber daya alam adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, Khalifah Fir'aun, manusialah yang merusak alam itu sendiri. Melindungi sumber daya alam dan lingkungan adalah tanggung jawab semua orang di bumi ini. Hal ini yang timbul dari berbagai kegiatan pembangunan, tidak dibatasi oleh perbedaan ruang lingkup administrasi pemerintahan negara. Memahami peran sumber daya alam dalam sistem perekonomian menjadi penting karena berada dalam tekanan yang mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa yang dihasilkan. Sumber daya yang digunakan tidak hanya tanah, mineral, dan bahan bakar, tetapi juga modal dan devisa. Yang pertama, peran konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup pembangunan di Indonesia. Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa, sebagai pemasok bahan baku bagi pembangunan ekonomi dan sebagai penopang sistem kehidupan. Itu akan dihargai dan dipertahankan sekarang dan di masa depan. Peran dan kontribusi sumber daya alam dan perekonomian dan kehidupan manusia merupakan salah satu konsep dasar sumber daya alam sebagai modal alam. Sumber daya alam dan lingkungan memainkan peran yang sangat strategis dalam menjamin kelangsungan pembangunan berkelanjutan negara dan negara. Wilayah ini merupakan tulang punggung sebagai penyediaan pangan, energi, dan air serta sebagai penopang sistem kehidupan. Yang kedua, ada manfaat sumber daya alam terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada konservasi sumber daya alam untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam secara menyeluruh dan terpadu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pemahaman yang rendah tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penegakan hukum yang lemah, tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan, serta perusakan lingkungan, tingkat pencemaran yang tinggi di antara pemerintah dan daerah. Pemerintah dan departemen terkait fungsi dan peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi dimanfaatkan atau disimpan di dalamnya. Sumber daya alam meliputi sumber daya terestrial baik hidup maupun mati yang berguna bagi manusia dan yang pengelolaannya harus memenuhi kriteria teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam mengajarkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, memelihara kesejahteraan manusia atau masyarakat, menopang memanfaatkan pembangunan, dan meningkatkan kualitas dan kualitas hidup manusia lintas generasi. Strategi pembangunan berkelanjutan meliputi pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keberagaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan inklusif, dan pembangunan yang membutuhkan perspektif jangka panjang. Yang ketiga, cara mengatasi sumber daya alam agar tidak habis dalam pembangunan di Indonesia. Ada beberapa cara untuk memperoleh sumber daya alam untuk pembangunan di Indonesia. Yang pertama, keadilan atau pemerataan. Keadilan ini dilihat sebagai pengurangan kesenjangan sosial dan memungkinkan akses yang sama bagi masyarakat.
Oleh karena itu, harus ada pembangunan yang seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua, ekonomi. Selain meningkatkan daya saing, prinsip ekonomi yang dimaksud di sini juga adalah perluasan infrastruktur dasar, misalnya apartemen, jalur, bahkan infrastruktur informasi. Yang ketiga, energi. Dari segi energi, sangat dianjurkan untuk menghemat energi. Contoh dari penghematan energi adalah memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami dan sebagainya. Yang keempat, ekologi. Dalam aspek ini, pemanfaatan lahan campuran semaksimal mungkin adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan. Misalnya, membatasi pemekaran kota yang berlebihan, pengadaan banyak ruang terbuka hijau atau RTH. Yang kelima, partisipasi. Partisipasi yang dimaksud adalah terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat. Yang keempat, dampak negatif sumber daya alam terhadap lingkungan dalam pembangunan di Indonesia. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah analisis dari berbagai faktor seperti fisik, kimia, sosial, ekonomi, biologi, dan budaya. Ia memiliki kemampuan dan tujuan untuk mempelajari dan menganalisis efek siklus di lingkungan itu sendiri, berubah berdasarkan peristiwa deskriptif yang dapat dilihat secara fisik. Peran AMDAL adalah untuk menjaga agar proses pembangunan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan harus dilakukan secara hati-hati agar masyarakat sadar akan dampak yang lebih besar dan signifikan yang diharapkan akan terjadi setelah proyek atau kegiatan, memberikan prediksi kepada masyarakat dan pemerintah. Dampak negatif berdasarkan pembangunan terhadap sumber daya alam antara lain: 1. Limbah industri dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pembangunan limbah industri yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Akibatnya, penduduk lokal yang tinggal di daerah tersebut tercemar dan menderita berbagai penyakit. Manusia, hewan, dan tumbuhan bukan satu-satunya yang terkena dampak buruk dari polusi ini. Pembuangan dan pembuangan limbah yang tidak tepat akan mengurangi efek negatif ini. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh gas buang dari pabrik. Pencemaran ini menimbulkan pencemaran udara dan berbagai macam penyakit yang diderita penduduk, yaitu asma, TBC, dan lain-lain. Merupakan penyakit yang diderita masyarakat akibat pencemaran ini. Hewan dan tumbuhan yang terpapar kontaminasi ini memiliki resiko kematian yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga, menimbulkan berbagai penyakit. Pencemaran limbah industri menyebabkan berbagai penyakit. Tuberkulosis, asma, dan kanker merupakan penyakit yang mengganggu masyarakat akibat pencemaran limbah industri. Tidak jarang, penyakit ini dapat menyebabkan kematian pada individu yang terkena. Jika tidak, kematian masyarakat akan meningkat dan jumlah pekerjaan akan berkurang. Yang keempat, kerusakan alam. Proses pembangunan membutuhkan banyak lahan yang dibutuhkan. Pemanfaatan hutan dan bukit untuk pembangunan tidak jarang ini merusak alam di sekitar Indonesia. Hal ini dapat merusak alam di sekitar hutan dan perbukitan, serta menimbulkan berbagai bencana alam yang merugikan masyarakat itu sendiri, seperti gempa bumi, kebakaran hutan, dan erosi. Adalah bencana alam yang disebabkan oleh bencana alam. Yang kelima, pengurangan DAS atau daerah aliran sungai. Luas DAS akan menyusut serta bencana akibat pembangunan hutan dan perbukitan, karena keduanya merupakan daerah tangkapan air yang dapat menyerap air dalam jumlah besar. Ketika daerah ini hancur atau rusak, tidak dapat menyerap banyak air, atau dalam hal ini air hujan, yang menyebabkan banjir. Yang keenam, lahan garapan akan berkurang. Lahan garapan sering digunakan untuk pembangunan, tidak hanya untuk hutan dan perbukitan. Mungkin pembangunan dapat membantu sektor pertanian, tetapi bahkan tidak dapat mengurangi luas lahan pertanian.
Dengan semakin sedikitnya lahan pertanian, semakin sedikit ketersediaan beras. Hal ini tentu merugikan masyarakat dan negara. Selain itu, petani kehilangan pekerjaan. Tentu saja jika Anda dipaksa untuk berganti pekerjaan, itu akan memakan waktu lama. Belum lagi jika petani terbukti tidak mau atau enggan berganti pekerjaan. Dan yang selanjutnya ketujuh, terbuka hijau menjadi negara tertutup. Lahan terbuka hijau juga menjadi korban pembangunan. Tanah yang seharusnya terbuka untuk semua orang sekarang dimiliki secara pribadi. Hal ini tentunya mengurangi luasan ruang terbuka untuk umum dan dapat mengakibatkan penggunaan ruang terbuka hijau secara berlebihan. Padahal lahan terbuka sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, tanah ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk tujuan sosial dan rekreasi. Kehadiran ruang terbuka hijau juga bermanfaat bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan terdapat ruang terbuka yang cocok untuk bermain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.